Hai, halo Scorpio, apa kabar? Semoga semua Scorpio dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Scorpio, kita akan baca general reading untuk yearly 2025 ya. Kita akan cek energi kamu dari bulan 1 sampai bulan 12, terus kita akan cek karir, finansial, love life, juga pesan semesta buat kamu. Sebelumnya aku disclaimer dikit, jadi readingan ini sifatnya general, kolektif, banyak orang, jadi belum tentu cocok untuk Scorpio yang sedang menonton semuanya. Tapi setidaknya kalian bisa memetik hal-hal positif atau mengantisipasi jika ada gambaran yang perlu kamu perhatikan ya. Jadi bijak dalam menyikapinya. Buat kalian yang ingin personal reading, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan produk spiritual juga bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi. Oke, aku pakai tarik ya karena 12 kartu. Untuk Januari di sini ada growth, kemudian untuk Februari ada humor. Kemudian untuk Maret ada blame. April ada disiplin. Mei ada loneliness. Juni ada balance. Juli kok April sih, ada gratitude. Kalau nyebut pakai bulan suka keseleo. Kemudian di sini Agustus ada self esteem. Kemudian September ada freedom. Oktober ada honesty. Grief di bulan November 11. Desember 12 di sini ada acceptance ya. Secara keseluruhan panjang tahun di sini ada purpose ya. Kamu sudah tahu banget apa yang harus kamu lakukan ya. Kamu tahu banget apa yang sudah kamu rencanakan sepanjang tahun ini. Artinya tahun sebelumnya kamu sudah membuat satu resolusi atau jurnal bahwa Januari aku mau gini, Maret mau gini, semua sampai akhir tahun. Atau sepanjang 2025 ini kamu mungkin sudah merencanakan bahwa purpose-nya kamu tuh ke arah mana. Ketemu sama titik terang atau jati diri, ya. Oke, kita lihat di Januari di sini ada growth, ada pertumbuhan, ada sesuatu yang kamu awali kembali. Artinya mungkin beberapa Scorpio di tahun sebelumnya mungkin kamu ngerasa ada penundaan-penundaan yang terlewati atau ada rencana-rencana yang belum terrealisasi. Artinya di sini melakukan suatu pengulangan. Artinya yang tidak tuntas-tuntas di sepanjang 2024 ingin kamu tuntaskan di 2025. Ada pertumbuhan. Ada titik zero point yang kamu awali kembali, kamu mulai ya. Di bulan Februari hati-hati, ada humor ya, ada euforia mungkin yang akan terjadi dalam diri kamu. Cuman kalau ada euforia jangan terlalu berekspektasi dulu ya, supaya jika terjadi sesuatu nggak sakit-sakit banget ibaratnya gitu. Jadi boleh aja bereforia terhadap sesuatu yang kamu dapatkan, tapi ada batasan-batasannya. Jadi ada warningnya juga dari sukacita yang kamu dapatkan di bulan Februari. Kemudian ada blame kan, takutnya ini hampir mirip kayak yang sebelumnya, cuman beda ini ya, beda humornya sama ya. Blame ini tentang kamu mengaccept ya, tentang responsibility atau for my well-being ya, atau apapun yang nantinya sudah terjadi ya, atau apapun yang sudah terlewati, kamu nggak menyalahkan atau kamu nggak mencari kambing hitam atau bahkan menyalahkan diri sendiri. Cuman di sini biasanya kalau sudah humornya itu adalah euforia yang kadang-kadang nanti lagi senang banget, tiba-tiba nggak terrealisasi nih dari kesenangan yang kamu dapatkan ini, jatuhnya kecewa. Nah, dari kecewa itu bisa menimbulkan yang namanya cari kambing hitam atau menyalahkan. Even nggak usah menyalahkan orang, tapi takutnya kamu menyalahkan diri kamu sendiri. Maka sikapi humor ini dengan biasa-biasa aja, supaya blame-nya ini kalau bisa terantisipasi pada saat bulan Maret ya. Kemudian di sini ada disiplin. Di bulan 4 kamu akan melakukan suatu tindakan-tindakan sesuai aturan, rule, atau apapun yang misalnya membuat kamu merasa dengan melakukan suatu kedisiplinan ini akan meningkatkan kinerja kamu atau meningkatkan level dalam diri kamu ya. Kamu akan banyak men-setting ulang
sudah disetting ulang, tinggal pelaksanaannya mungkin akan banyak terlaksana justru di bulan April. Ini agak lost lagi kalau aku lihat. Mungkin tadi yang awalnya sudah merencanakan hal sebagus mungkin, begitu bulan Februari sama Maret kamu udah di posisi yang kayak ngerasa, wah udah kayaknya udah jalan deh, ternyata belum gitu. Belum settle 100% atau 80%. Akhirnya kamu menyeting ulang lagi di bulan April seperti itu, ya. Dan di sini ada bulan Mei, ada loneliness, ya. Kamu paham banget kalau kamu tuh nggak pernah merasakan yang namanya kesepian atau sendiri. Even kalaupun kamu menarik diri ataupun kamu bukan tipe orang yang suka rame-rame, nggak suka di keramaian, tapi kamu bisa menciptakan kebahagiaan kamu. Ya, banyak hal yang akan kamu kerjakan di bulan Mei terkait dengan masalah hobi, kesenangan, atau apapun, tapi bukan yang kerumunan, bukan yang rame-rame, tapi kamu melakukan itu sendiri di ruangan kamu, di kamar kamu, ya. Kemudian di sini ada balance ya, di bulan Juni ada balancing yang kamu rasakan. It mean aku rasa ada kaitannya dari disiplin, terus kamu melakukan penarikan diri, aku pengen jadi orang sukses maka aku harus disiplin. Dan kalau sudah mau disiplin berarti aku harus mengurangi durasi pertemanan atau durasi keluar main-mainnya. Kamu memilih untuk sendiri aja melakukan aktivitas rutinitas yang menurut kamu itu adalah prioritas, itu adalah penting. Maka di sini di bulan Juni balance-nya kamu dapatin nih, ya. Kamu merasakan kayak ada atmosfer baru yang akan kamu dapatkan justru di bulan Juni, ya. Ada sisi perfect dalam diri kamu atau idealisme yang terrealisasi di bulan Juni. Bulan Juli di sini ada gratitude, ya. Nih kamu akan banyak bersyukur dengan apa yang kamu dapatkan. Ini ada berkah, ada blessing yang akan kamu terima. Bisa jadi mungkin dapat bonus, hadiah, atau hal-hal yang membuat kamu bahagia. Dan kamu akan memperbanyak rasa syukur kamu di bulan Juli, ya. Agustus di sini ada self esteem, ya. Di sini kayak kamu ngerasa bahwa ada waktunya ketika kamu sudah memetik suatu hasil, ya. Ini akan kamu sebarkan, akan kamu tabur lagi. Dalam artian self esteem ini mungkin kamu akan banyak merencanakan, entah mulai melakukan suatu gerakan, yang namanya sedekah misalnya, atau ngebantu saudara-saudara kamu yang membutuhkan. Jadi kayak kamu ngerasa jiwa kamu itu terpanggil, ya, untuk mendapatkan benefit dalam bentuk spiritual. Bukan benefit yang kayak kalau aku sedekah nanti banyak-banyak aku dapat balasan sekian kali lipat misalnya, atau aku misalnya investasi buang duit nanti aku dapat untung segini. Enggak, ini lebih ke arah spiritual. Jadi kayak kamu ngerasa pengen bantu ya bantu aja, pengen memberi ya memberi aja, ibarat kayak money laundry. Apa yang kamu hasilkan kamu rasa bahwa itu sudah I'm enough, aku sudah cukup. Jadi mungkin kamu akan memperbanyak waktu luang kamu di bulan Agustus itu untuk berbagi, ya. Minimal kamu mungkin akan berbagi dengan keluarga kamu seperti itu, ya, karena kamu ngerasa ini benefitnya positif banget untuk jiwa kamu, soul kamu, atau spiritualnya kamu. Kemudian di bulan September ada freedom, ada kebijakan, ada kebijaksanaan yang sedang berproses. Artinya ada peningkatan level secara spiritual dalam diri kamu, ya. Freedom ini juga menggambarkan beberapa di antara Scorpio mungkin ada yang naik jabatan atau level, sehingga kamu harus mendisiplinkan diri kamu lagi, ya, untuk menjadi seseorang yang bisa dihargain, diseganin, bukan ditakutin seperti itu. Kamu pengen jadi pemimpin atau kamu pengen jadi seseorang yang humble, sekalipun misalnya kamu punya sesuatu yang lebih, tapi kamu kayak ngerasa nggak mau dianggap lebih, tapi kamu lebih banyak ingin berbagi tentang ilmu pengetahuan, ya, atau skill-skill yang kamu milikin. Kemudian di bulan 10 atau Oktober ada honesty, ya. Di sini kalau yang aku lihat akan mendapatkan satu kejujuran, ya. Gak tahu nanti kejujuran dari siapa, atau ada sesuatu yang terbongkar. Mungkin ada orang yang pernah jahat sama kamu, atau mungkin ada seseorang yang selama ini menutupi sesuatu, sepertinya akan mungkin jujur sama kamu, mungkin akan cerita, atau ada sesuatu yang terbongkar dengan sendirinya walaupun seseorang itu tidak jujur. But tentang diri kamu di sini honesty juga tentang kamu akan berupaya untuk menjadi orang sebaik mungkin dan sejujur-jujurnya. Artinya kamu pun ingin jujur sama diri kamu sendiri. Kamu akan memberikan waktu atau waktu luang kepada diri kamu untuk lebih banyak melakukan kayak bicara sama diri sendiri. Oke, aku pengen jujur sama diri aku tuh sebenarnya pengennya begini, tapi kenapa ya batasan waktunya nggak cukup nih, karena aku terikat kontrak kerja, mungkin karena aku terikat tanggung jawab. Jadi kayak ada hal-hal yang mungkin kamu akan mencari cerminan jati diri kamu, ya. Kemudian di bulan 11 ada grief di sini, ya.
Ini tentang kehilangan ya, artinya mungkin ada sempat terbersit di dalam diri kamu ketika kamu merasa kehilangan sesuatu. Mungkin selama ini kamu nggak menerima atau kamu nggak terima aku kehilangan seseorang, aku nggak terima nih, nggak fair misalnya. Atau kamu kehilangan barang, kamu kayak aduh kenapa sih kemarin bisa hilang, kenapa sih teledor, kenapa sih nyalahin diri sendiri lagi, ibaratnya gitu. Tapi di bulan November ini kamu kan ngerasa bahwa segala sesuatu yang sudah hilang ya sudah, ya waktunya untuk menerima sesuatu yang lepas hilang, berarti itu nggak rezeki, nggak jodoh. Jadi kayak kamu movement, maju lagi ke kehidupan yang akan datang ke bulan-bulan berikutnya. No kan ada penerimaan di Desember acceptance ya. Nih kamu belajar, kamu learning di sini ya tentang menerima ya apa yang nggak bisa kamu rubah. Nih berkaitan sama bulan 11. Mungkin ya nggak tahu ya apakah dari tahun lalu atau di sepanjang tahun 2025 mungkin ada nanti mengalami satu kehilangan yang tadinya nggak terima, akhirnya kamu bisa menerima hal tersebut. Untuk Scorpio di sepanjang 2025 energi terkuat kamu adalah tentang spiritualitas dalam diri kamu, pengembangan ya, pengembangan spiritualitas. Spiritualitas itu bukan belajar klinik ya, spiritualitas itu adalah tentang diri kita, jiwa kita, soul kita, dimana kamu pengen jadi orang yang lebih baik dan berkembang. Oke, kita lihat karir ya, finansial, love life. Karir. Awal tahun di sini ada transformation, ya ada transisi, ada liberation, ada beberapa mungkin pindah. Ya, kalau nggak pindah movement dalam artian ya mungkin di lokasi yang sama, di divisi yang sama, mungkin naik jabatan bisa. Tapi benar-benar ada juga yang bertransformasi pindah dari tempat kerja lama ke tempat kerja baru misalnya. Ada transformasi yang terjadi di awal menuju pertengahan ya. Dan ini bukan sesuatu yang ibaratnya diputuskan, tapi kamu yang memutuskan. Biasanya ada orang yang transformasinya karena dia dipecat, misalnya gitu kan. Ini enggak kamu yang mecat perusahaan kamu. Kamu yang mengundurkan diri atau kamu yang berubah haluan. Jadi kayak kamu ngerasa kalau di sini terus aku nggak akan berkembang, kalau di sini terus aku nggak akan maju. Jadi waktunya aku kayaknya harus mengepakkan sayap aku atau aku harus mencari tempat yang baru lagi, di mana di sana mungkin kamu merasa bisa naik level, bisa mengerjakan apapun yang sesuai dengan skill kamu atau hobi kamu. Mungkin kemarin di tempat ini aku bekerja karena hanya untuk menutupi kekosongan atau menutupi waktu daripada nggak kerja, nganggur, nggak dapat duit, misalnya gitu. Tapi kali ini sepertinya mungkin itu ada sesuatu batu loncatan yang kamu lakukan dari past life di 2024 ya. Pertengahan tahun di sini ada Three of Wands ya. Di sini ada exploration, lagi-lagi tentang ini. Banyak mungkin Scorpio yang kerjanya nggak senang di dalam ruangan mungkin ya. Ya, mungkin lebih banyak kayak merencanakan atau menyesuaikan skill kamu. Aku sukanya kerja tuh di lapangan. Aku kerja tuh sukanya ngotak-ngatik sesuatu. Yang jelas di sini kayak kamu dalam situasi awal sampai pertengahan kayak pengennya tuh punya satu pekerjaan yang tidak terikat atau tidak mengikat kamu. Mungkin akan banyak yang melakukan yang namanya self-employee, kerja di belakang layar. Misalnya kayak kamu kerja di rumah aja nih, lewat laptop kamu bisa. Atau ada yang mau mengembangkan sayapnya, udah deh aku mau jadi konten kreator aja, atau mau jadi public figure mungkin. Jadi ada sesuatu yang kamu kerjakan tuh kamu nggak pengen duduk manis di kantor misalnya, atau nggak mau melakukan suatu pekerjaan yang monoton aja. Ini lebih kepada kayak agak sedikit capek sih buat Scorpio di awal sampai pertengahan ini, tentang kayak kamu masih terus mengolah atau mencari jati diri kamu di bidang karir kamu. Kayak kamu benar-benar kali ini aku pengen sesuai passionnya aku. Itu. Menuju akhir tahun ada Hermit, contemplation, wisdom, ada kebijaksanaan. Sebentar, aku lagi keselak. Sorry ya. Aku tadi juga sambil mengolah ya. Oke, di sini ada Hermit ya, ada kontemplasi, menemukan jati diri justru di akhir tahun ya. Kamu justru menemukan sesuatu kebebasan yang kamu inginkan, itu masuk ke fase di akhir tahun. Mungkin banyak Scorpio yang kali ini sepertinya, atau di tahun ini kalaupun kerja di satu perusahaan, itu karena kayak kamu
menganggap itu adalah suatu kebutuhan. Tapi sisanya di sini kayak sepanjang tahun 2025 ini kayak kamu lagi mencoba mencari batu loncatan supaya benar-benar menjadi diri kamu sendiri, ya. Kayak kamu juga pengen bebas nih, seperti tadi di sini ada di bulan berapa ya? September kamu memang merencanakan adanya freedom. Freedom ini juga tentang kebijaksanaan dalam diri kamu untuk melakukan free will-nya yang ada di dalam diri kamu, ya. Jadi kamu memang benar-benar sepertinya perencanaan karir kamu di 2025 ini kayak pengen mencoba untuk bebas supaya mungkin di 2026 kamu minimal misalnya punya penghasilan itu dari upaya kamu sendiri. Jadi kayak bukan mau lagi terkurung dalam satu ikatan kontrak atau ikatan kerja sama orang lain. Kamu lagi benar-benar pengen jadi orang yang bebas di finansial atau karirnya kamu. Itu. Oke, kita lihat finansial kamu ya. Finansial ada two of self, ada harmonisasi. Artinya keuangan kamu stabil ya di awal tahun. Keuangan nggak ada masalah. Mungkin di sini juga awal menuju pertengahan akan ada sedikit budget yang kamu keluarkan untuk orang lain. Misalnya mungkin ada acara kondangan, atau kawan ulang tahun, atau ponakan ulang tahun, atau ada acara-acara di mana kamu butuh memberikan hadiah atau appreciation terhadap orang tersebut atau pihak luar tersebut. Itu. Sisanya kamu hanya memakai keuangan kamu untuk rutinitas kamu seperti hari-hari biasa. Mungkin nggak terlalu banyak rencana membeli ini, membeli itu dalam jumlah besar sih dari awal sampai pertengahan, ya. Kemudian sini ada Four of Crystal. Ini lagi-lagi pertengahan tahun baru ada rencana, ya. Rencana untuk membuat satu planning. Aku kayaknya pengen beli sesuatu, atau kayaknya mungkin ada kaitan sama karir tadi. Aku mungkin waktunya nabung nih untuk nanti mau buka usaha apa, untuk nanti planningku apa, seperti itu. Pertengahan menuju akhir kamu benar-benar dalam situasi yang benar tidak terlalu melakukan pemborosan ya. Kamu lebih banyak kayak pengen nabung, atau kalaupun membeli sesuatu itu yang bisa bermanfaat atau bisa untuk melakukan pengembangan skill kamu. Jadi kayak beli sesuatu itu yang nanti suatu saat bakal jadi duit lagi gitu. Oke, akhir tahun di sini ada King of Account ya. Ini dia, ada optimism, ada innovation. Keuangan dipakai untuk rencana yang sudah kamu lakukan di pertengahan tahun tadi. Artinya di sini tadi mungkin katakanlah dari Juni ya, atau Mei Juni sampai akhir tahun ini mungkin kamu sudah nabung dan kamu ngerasa bahwa oke, ini waktunya deh masuk ke 2026. Apa sih yang menjadi impian aku kemarin, kayaknya ingin aku realisasikan. Ada rencana, ada planning yang ingin kamu lakukan untuk mengembangkan uang kamu. Jadi bisa jadi ya, nggak tahu ya apa kamu nanti buka usaha, atau ya jualan online, atau jangan-jangan apapun yang bisa dikatakan job site atau uang tambahan buat diri kamu. Ada juga yang langsung nggak pakai uang tambahan sih, dalam artian ya udah aku pengen benar-benar buka usaha ini atau usaha itu. Itu ya. Untuk love life, tenggorokan aku nggak enak. Ada awakening di sini, ada renewal, ada alignment ya. Mungkin beberapa di antara kalian masih ada kaitannya dengan orang masa lalu. Mungkin akan ada yang renewal atau ada hubungan yang akan diperbaiki jika memang kalian sudah berpasangan. Di sini hubungannya adalah memperbarui atau recovery juga bisa ya. Jadi ada hubungan yang terjalin kembali tapi dengan seseorang yang sudah kalian kenal, atau memang hubungannya memang sudah pernah terjadi sebelumnya ya. Oke, pertengahan tahun. Pertengahan tahun di sini ada King of Feather, ada Logic, ada Justice. Ya, kamu lagi akan memikirkan love life kamu secara logika. Dan dari logika itu akan muncul yang namanya final decision. Ini bisa jadi mungkin beberapa di antara kalian ada yang masih mungkin menunggu seseorang, atau masih ada yang dihadapkan dengan situasi indecision, harus mengambil sikap nih, orang kayaknya ego banget ini gitu, segala macam. Kamu akan mempertimbangkan hal tersebut ya, untuk benar-benar bisa membuat keputusan apakah memang ini akan kamu lanjutin atau tidak. Apakah ini layak untuk ditunggu atau tidak. Apakah ini akan begini atau begitu. Seperti itu. Ya, jadi ada ketegasan dalam diri kamu dan kamu sudah tidak bermain dari ranah perasaan lagi. Mungkin kemarin jangan ditinggal sayang, cinta, bucin. Kalau sekarang kamu lebih logika. Sayang-sayang, cinta-cinta nggak bisa beli beras. Misalnya gitu ya kan. Udah deh, logikanya tuh sekarang gimana hubungan itu.
ya. Jadi udah bukan masanya ABG lagi untuk cinta-cintaan yang tanpa tujuan. Jadi kayak kamu akan menegaskan diri kamu bahwa kamu mau sama aku serius, ayo kita langsung. Jangan main-main, jangan PDKT apalagi sampai bertahun-tahun misalnya seperti itu. Jadi ada final decision yang akan kamu lakukan di pertengahan ya. Oke, di akhir tahun di sini ada Two of Crystal ya, ada balance, ada adaptability. Ada situasi balancing yang kamu rasakan. Kestabilan kamu dapatkan menuju akhir tahun. Apakah nanti kestabilan ini bersama seseorang atau kestabilan terhadap diri kamu sendiri. Misalnya, ya, jika kamu ketemu sama orang baru atau menjalin hubungan lagi dengan seseorang, artinya hubungan kamu stabil, balance, dan kamu melakukan yang namanya adaptasi ulang. Tapi buat kalian yang memilih untuk sendiri setelah melakukan final decision tadi, mungkin kamu akan beradaptasi dengan diri kamu sendiri, bahwa gimana ya caranya menyikapi kalau lagi sendiri ini happy-nya tuh kayak gimana. Kamu akan mencari self reward dalam diri kamu sendiri buat yang single seperti itu ya. Bottom of the deck-nya sepanjang tahun ada the sun, vitality, joy, ada sukacita, ada kesenangan, ada transformasi juga. Ada hal-hal manis yang akan nyamperin kamu di sepanjang 2025. Cuman gak sepanjang waktu ya. Kamu nanti tinggal tahu di bulan-bulan apanya. Tapi banyak sih kalau aku lihat ya. Hampir setiap bulan kamu kayak punya kejutan-kejutan deh, Scorpio. Oke, kita lihat pesan untuk kehidupan ya, Scorpio. Scorpio dapat 2 langsung. Scorpio di sini ada ride the wave. Ini dia ya, melawan arus. Ini banyak banget tadi di karir yang terlihat kamu lagi mau mencoba untuk melawan arus. Boleh aja tapi tetap antisipasi. Ketika kamu melawan arus, kamu harus tahu kamu lagi ada di pantai apa, kamu lagi ada di laut yang mana. Jangan sampai ketika kamu melawan arus, ternyata di depan kamu ada batu karang atau tebing. Artinya ini adalah meneropong atau mengobserver apa yang ingin kamu lakukan. Mau melakukan hal ekstrim boleh-boleh aja, tapi harus punya secure dalam diri kamu, planning kamu. Ya, jangan sampai melawan arus tiba-tiba di depan ada tembok besar, batu karang besar, gedebuk, sakit. Nanti nggak jadi. Ya, gitu ya filosofi gambarnya. Jadi boleh ngelawan arus di sini, tapi kamu harus tahu medannya apa itu. Oke, kemudian di sini ada komitmen. Beberapa di antara kalian mungkin akan menjalin yang namanya komitmen. Maka belajarlah untuk disiplin terhadap komitmen kamu. Dan ingat, gak ada yang namanya komitmen tanpa aturan. Jadi ketika kita sudah menjalin satu komitmen, kita harus siap dengan kontrol hidup yang akan dilakukan oleh pasangan kita atau komitmen kita berdua, misalnya gitu. Ya, bottom of the deck-nya di sini ada talisman, ada jalan terang menuju dalam diri kamu. Ya, kamu diberi cahaya oleh semesta walaupun jalan kamu berliku, tapi semesta tahu di ujung sana ada sesuatu yang bagus. Maka maju terus, jangan takut, jangan lihat ke belakang lagi. Gitu. Oke, kita lihat love life-nya. Pesan dari love life untuk Scorpio. Di sini ada forgiving and learning. Mungkin di tahun 2025 ini waktunya untuk kamu belajar untuk melepaskan, dan kamu belajar dari kejadian yang sudah terjadi tersebut, ya. Belajar melepaskan dan mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Forgiving and learning. Kemudian di sini ada keep an open mind. Belajar tetap untuk menjadi orang yang open minded dengan berpikiran terbuka. Jangan saklek, karena pemikiran itu harus dipahamin. Jadi nggak apa-apa kalian beda pemikiran, beda beda pendapat. Yang penting perasaan kalian sama, tapi tetap harus open minded dengan apa yang dimiliki atau apa yang disampaikan oleh pasangan kita. Kemudian di sini ada love yourself first. Belajarlah untuk mencintai diri kamu lebih dalam lagi supaya kamu bisa tahu seseorang yang dicintai itu juga menginginkan versi respect yang sama seperti kamu juga menginginkan respect dari pasangan kamu. Itu dia readingan yearly kita 2025 untuk Scorpio. Aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye Scorpio.